Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ariola dengan NPM 18690006 akan menjelaskan tentang proses pembuatan wafer. Bahan yang digunakan yaitu tepung terigu, gula, tepung tapioka, telur, garam, dan lemak nabati. Bahan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan resep yang telah ditentukan oleh masing-masing industri. Peralatan pengolahan ada dua, yaitu mixer dan satu set unit wafer machine. Mixer dibagi menjadi dua, yaitu mixer adonan wafer dan mixer untuk pasta wafer. Satu set unit mesin berkapasitas 400 kg sekali produksi. Penyimpanan dan pengemasan. Proses pengepakan atau pengemasan wafer menggunakan plastik pembungkus makanan yang bersifat food grade. Setelah produk dikemas, lalu disimpan di lemari pendingin dengan suhu antara 20 hingga 22 derajat Celcius untuk menghindari aktivitas kadar air dan mencegah ketengi. Karakteristik mutu produk. Karakteristik mutu produk ada dua, secara internal dan secara eksternal. Secara internal, karakteristik mutu produk meliputi kerenyahan, kekerasan, tekstur produk, kemanisan, ketahanan produk, bentuk, bahan kemasan, bahan produk pangan, dan bahan tambahan pangan. Secara eksternal ada mutu produk, yaitu kualitas mesin yang digunakan, kebersihan mesin, yang nantinya ini juga akan berpengaruh pada produk wafer yang dihasilkan. Pengolahan produk ada yang pertama, yaitu preparation. Bahan baku diformulasikan sesuai dengan resep yang telah ditentukan dan telah diuji di laboratorium. Mixing. Dalam proses pengadukan perlu ditambahkan air dingin sekitar 3 hingga 5 derajat Celcius untuk menjaga kestabilan adonan. Pada proses mixing ada dua tahapan, yaitu mixing adonan dan mixing pasta wafer. Baking dan wafer sheet. Proses pemanggangan dan pembuatan wafer sheet membutuhkan kisaran suhu antara 150 hingga 180 derajat Celcius. Satu unit wafer machine mempunyai kapasitas produksi sebesar 300 hingga 400 kg per jam sekali produksi. Creaming. Proses creaming merupakan proses pemberian atau pengolesan krim pada pasta wafer sheet. Cooling dan cutting. Proses cooling merupakan proses pendinginan terhadap wafer sheet yang telah di-creaming dengan tujuan agar wafer sheet yang dihasilkan dapat mencapai bentuk yang sempurna. Setelah itu wafer sheet dipotong sesuai ukuran yang distandarkan oleh industri. Packing menggunakan mesin pengepakan dengan plastik PP atau aluminium foil. Pengendalian mutu dan keamanan pangan atau HACCP. Ada 3 hal yang diperhatikan di sini, yaitu pembersihan secara berkala alat produksi. Pembersihan ini meliputi mesin atau alat produksi seperti mixer, oven, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah peninjauan kembali kualitas bahan baku yang digunakan. Bahan baku harus berkualitas dan lulus uji laboratorium karena bahan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas juga. Yang ketiga adalah pengecekan bahan kemasan. Bahan kemasan harus dicek dan dikaji ulang, karena kemasan adalah pertahanan pertama dari suatu produk dari kontaminan dan pengaruh suhu ruang. Pemasaran ada dua, yaitu pemasaran online dan pemasaran offline. Contoh pemasaran online yaitu melalui marketplace dan web ADS, Instagram atau Instagram ADS, dan endorsement. Pemasaran offline meliputi dari buzzer dan event, retail dan toko, sales promotor, dan pemanfaatan baliho. Ini semua dibaca sendiri ya teman-teman. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.